Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuhrodin SAG MMPD, merupakan dosen tetap pada Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Al-Ghifari. Alhamdulillah, saya ditugasi untuk mengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan bobot SKS sebanyak 6 SKS. Dari 6 SKS ini dibagi dua. Yang pertama di semester pertama PAI 1 terdiri dari 2 teori dan 1 praktikum. Dan materi praktikum ini di PAI yang pertama adalah baca tulis Al-Quran dan praktek sholat wajib. Sementara di PAI 2 juga sama, ada 3 SKS, 2 teori dan 1 praktikum. Dan materi praktikum terdiri dari pemulasaraan jenazah dan praktikum dakwah. Kemudian mata kuliah PAI ini juga merupakan mata kuliah prasyarat penting untuk memahami mata kuliah lanjutan seperti mata kuliah ekonomi syariah, mata kuliah etika bisnis Islam, dan mata kuliah manajemen perspektif syariah yang juga saya ampu di prodi manajemen ini. Adapun deskripsi mata kuliah yang saya sampaikan, mata kuliah Pendidikan Agama Islam ini adalah termasuk mata kuliah wajib yang masuk dalam rumpun mata kuliah keilmuan umum atau MKU, yang bertujuan untuk membentuk karakter mahasiswa yang beriman, bertakwa, berakhlak, dan memiliki pemahaman Islam yang moderat serta aplikatif dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa di lingkungan masyarakat. Mata kuliah ini juga memperkenalkan mahasiswa pada konsep-konsep dasar Islam, mulai dari akidah, kemudian akhlak, hadis, sejarah, sampai moderasi beragama dan etika sosial. Bagi mahasiswa prodi manajemen, pemahaman nilai-nilai PAI harus menjadi pondasi utama untuk menelaah bagaimana prinsip-prinsip Islam bekerja dalam konteks ekonomi dan manajemen modern. Misalnya dalam etika bisnis Islam, dalam prinsip keadilan muamalah, dan semangat amanah dalam memimpin organisasi. Adapun CPL, ya, melalui mata kuliah ini mahasiswa diharapkan, 1, memiliki kekuatan spiritual dan moral sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, mampu menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam perilaku akademik dan sosial. Yang ketiga, mampu menghubungkan ajaran Islam dengan praktik manajerial seperti dalam pengolahan zakat, wakaf, infak, sodakoh, atau bisnis yang berbasis syariah. Dan yang keempat, terbiasa berpikir secara kritis dan moderat, serta memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai keadilan sosial di dalam masyarakat. Maka dengan bekal ini, mahasiswa tidak hanya menjadi sarjana di bidang manajemen, tetapi juga pribadi yang memiliki integritas spiritual dan sosial yang tinggi. Kemudian capaian pembelajaran lulusan berikut adalah CPL dari program studi manajemen yang relevan dan selaras dengan mata kuliah PAI. Nomor 1, SI
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menunjukkan integritas pribadi yang jujur, etis, dan religius. Kemudian yang kedua, S3-nya berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat berdasarkan nilai moral, sosial, dan agama. Kemudian yang ketiga, KU1-nya adalah mampu mengembangkan keilmuan manajemen secara bertanggung jawab dalam bingkai nilai-nilai keislaman. Yang keempat, KU3-nya adalah mampu mengambil keputusan manajerial berdasarkan prinsip etika dan nilai-nilai keadilan sosial. Kemudian yang kelima, PS1-nya mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar manajemen berdasarkan nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi. Dan yang keenam adalah P3, mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan manajemen dengan pendekatan Islam moderat dan nilai-nilai etika. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah pendidikan agama Islam dirumuskan untuk mendukung CPL dan memberi pondasi keilmuan dan etika bagi mahasiswa prodi manajemen. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menginternalisasi nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak Islam dalam kehidupan pribadi dan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar agama Islam, khususnya dalam bidang akidah, akhlak, Al-Quran, hadis, dan sejarah Islam sebagai landasan berpikir dan bertindak. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengkaji relevansi nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip manajemen dan ekonomi kontemporer, khususnya dalam konteks etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Yang keempat, mahasiswa mampu menunjukkan sikap moderat, inklusif, dan toleran dalam kehidupan sosial serta menghargai keragaman dalam masyarakat multikultural. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menunjukkan praktik ibadah seperti membaca, menulis Al-Quran, kemudian praktikum sholat, ya, terutama sholat wajib, kemudian pemulasaraan jenazah, serta praktikum berdakwah di dalam masyarakat, dan ini sebagai wujud integrasi ilmu dan amal dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian metode dan media pembelajaran. Perkuliahan ini dilaksanakan secara aktif dan interaktif dengan menggunakan pendekatan saintifik dan metode case-based teaching, di mana mahasiswa menganalisis kasus nyata seperti etika bisnis Islam, zakat, atau toleransi. Adapun media yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah selain PowerPoint, kemudian video pembelajaran, Al-Quran dan hadis digital, aplikasi tajwid untuk praktek tilawah, serta jurnal ilmiah sebagai bahan kajian. Sementara dalam penilaiannya, penilaian dalam mata kuliah PA ini dirancang untuk mengukur capaian pembelajaran secara komprehensif yang mencakup 3 domain utama. Ya. Yang pertama adalah kognitif atau pengetahuan, yang kedua afektif atau sikap, dan 3 adalah keterampilan atau psikomotorik. Nah, terkait penilaian yang digunakan meliputi pretest dan posttest untuk mengukur penguasaan konsep di awal dan di akhir sesi. Kemudian yang kedua, pengamatan sikap dan keterampilan seperti partisipasi dalam diskusi, etika komunikasi, dan pengamalan ibadah. Kemudian tugas individu dan kelompok termasuk makalah tematik, jurnal reflektif, dan presentasi studi kasus.
Dan yang terakhir adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester sebagai tolak ukur pencapaian keseluruhan. Itu saja mungkin deskripsi mata kuliah yang dapat saya sampaikan. Untuk itu, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah PAI. Hatur nuhun, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita bisa bertemu dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya kita awali perkuliahan ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, rekan-rekan, di kesempatan pagi hari ini kita sama-sama untuk membahas materi terkait dengan modernisasi, ya. Capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep Islam rahmatan lil alamin dan moderasi beragama dalam konteks masyarakat multikultural. Ya, ini adalah capaian pembelajarannya. Oke, apa itu modernisasi? Jadi modernisasi itu adalah proses perubahan sosial, ekonomi, dan budaya menuju tatanan yang rasional, ilmiah, dan berbasis teknologi. Modernisasi ini dapat dikatakan sebagai proses transformasi menuju perubahan. Ya, jadi menuju perubahan dari hal biasa menjadi hal yang lebih baik. Ya, menuju kepada peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, perlu diketahui bahwa modernisasi ini ya tentu ada dampak positifnya, juga ada dampak negatifnya. Dan ini tentu kita rasakan bersama. Ya. Dampak positifnya ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Ya. Sementara dari efek negatifnya ini dapat menjadikan perubahan tata nilai dan sikap bagi masyarakat. Nah, rekan-rekan, dalam modernisasi ini ada karakter utama. Ya. Ada sekularisme, ya, kemudian ada rasionalisme, ada individualisme, teknologi dan informasi, urbanisasi dan globalisasi, ya. Nah, penjelasannya sebagaimana kita ketahui bahwa sekularisme itu adalah paham atau ideologi yang meyakini bahwa urusan negara dengan pemerintah sebaiknya dipisah dari agama. Ya. Dipisah dari agama. Nah, dalam konteks ini sekularisme tidak berarti anti agama. Ya, akan tetapi lebih menekankan pada kebebasan individu dalam menjalankan keyakinan agama tanpa campur negara, campur tangan negara. Itu sekularisme yang selama ini kita pahami. Ya. Kemudian yang kedua ada rasionalisme, segala sesuatu diatur dengan logika dan sains, bukan wahyu atau tradisi. Ya. Nah, ini adalah sebuah ajaran filsafat, ya, yang menekankan akal budi, ya, dan penalaran sebagai sumber utama pengetahuan. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar dapat diperoleh melalui pemikiran logis dan deduktif, ya, bukan berdasarkan pengalaman indrawi atau otoritas. Kemudian yang ketiga adalah individualisme. Manusia lebih fokus pada diri sendiri, ya, daripada kepentingan kolektif atau komunitas. Ya, coba kita lihat di komplek-komplek perumahan besar terutama, ya, kadang tetangga yang begitu dekat, ya, tidak kenal. Ya, ini salah satu ciri dari modernisasi. Ya, kalau di perumahan kecil kan kita kenal, tapi kalau di perumahan besar kan
tetangga dengan tetangga tidak kenal. Ini, jadi paham yang menekankan pentingnya individu, hak-haknya, kemandiriannya, dan otonomi dalam mengambil keputusan. Nah, dalam individualisme, kepentingan pribadi ya dan pencapaian tujuan individu seringkali diprioritaskan di atas kepentingan kelompok. Jadi kepentingan pribadi dulu, baru mereka mementingkan kepentingan kelompok. Kemudian teknologi dan informasi, ya. Perkembangan digital yang sangat cepat mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir. Dan yang kelima adalah urbanisasi dan globalisasi. Ini perpindahan besar-besaran ke kota dan keterhubungan dunia yang menghapus batas budaya dan nilai lokal. Oke, lanjut. Apakah semua bentuk modernisasi sejalan dengan nilai-nilai Islam? Ya. Nah, ini jawabannya. Tantangan modernisasi terhadap umat Islam yang pertama konsumerisme dan hedonisme, dorongan gaya hidup tanpa spiritualitas. Ya. Jadi hedonisme, konsumerisme adalah dua konsep yang berbeda namun saling terkait. Ya. Konsumerisme adalah berfokus pada akumulasi barang sebagai simbol status dan identitas, sedangkan hedonisme menekankan pada pencarian kesenangan dan pengalaman pribadi. Ya. Nah, kalau sekularisme tadi sudah dijelaskan di atas, pemisahan nilai agama dan dari kehidupan sosial dan kebijakan publik. Kemudian yang ketiga ada krisis identitas, kehilangan jati diri, keislaman dalam budaya lokal. Ya. Nah, ini adalah krisis identitas ini merupakan periode ketidakpastian dan kebingungan mengenai jati diri seseorang. Kondisi ini seringkali terjadi ketika seseorang mempertanyakan nilai, tujuan, kepercayaan, dan peran mereka dalam hidup di masyarakat. Kemudian, reduksi agama. Ini menjadi simbol bukan substansi. Ini terjadi ketika agama hanya dilihat sebagai formalitas, ritual, identitas kelompok, tanpa penghayatan mendalam terhadap ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama. Ya. Kemudian, bagaimana respon para pemikir Islam dunia terhadap modernitas? Ini saya coba tampilkan ada 5 ya pemikir Islam terhadap yang komen terhadap konsep modernitas. Pertama lihat ada Muhammad Abduh, ini dari Mesir ya. Gagasan utamanya menggabungkan Islam dengan akal dan ilmu modern, pembaruan pendidikan Islam. Itu kata Muhammad Abduh. Ya. Kemudian yang kedua, menurut Fajrul Rahman, ini dari Pakistan, beliau memiliki gagasan utama, tafsir progresif Al-Quran dengan metode double movement, kontekstual dan rasional. Kemudian yang ketiga menurut Ali Syariati, ini dari Iran, ya. Gagasan utamanya adalah Islam sebagai kekuatan revolusioner untuk melawan penindasan, membela keadilan sosial. Kemudian yang selanjutnya adalah Muhammad Arkom dari Aljazair, Prancis. Ya. Ini gagasan utamanya adalah kritik nalar keislaman klasik dengan pendekatan historis dan humanistik. Ya. Kemudian yang terakhir menurut pakar Islam Yusuf Al-Qardawi dari Qatar, beliau memiliki gagasan utama moderasi Islam atau wasatiyah. Ya, wasatiyah adalah penerimaan demokrasi dan penyesuaian syariah dengan realitas kontemporer. Lanjut, prinsip Islam yang adaptif terhadap zaman. Ya. Pertama, ijtihad, solusi atas isu baru. Ya. Jadi ijtihad itu sebagaimana yang pernah kita pelajari di mata kuliah di pertemuan sebelumnya. Jadi ijtihad ini adalah upaya sungguh-sungguh dari kelompok ulama yang berkompeten untuk menemukan solusi hukum. Ya. Solusi hukum Islam atas permasalahan baru yang belum ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena semua permasalahan yang terjadi sekarang itu
tidak termaktub semuanya dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka diperlukanlah ijtihad. Ya. Nah, dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar Islam. Nah, maka ijtihad sangat penting dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang menjadi hukum Islam tetap relevan. Ya. Kemudian yang kedua, tawazun, harus ada keseimbangan antara dunia akhirat. Nah, bagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran, ya, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu sebagai bentuk tawazun. Ya. Jadi tawazun ini adalah keseimbangan dalam Islam dalam berbagai aspek kehidupan dunia akhirat. Ya, tidak hanya dalam masalah dunia atau hanya mementingkan akhirat, tapi keseimbangan. Ya, seperti hablum minallah, bagaimana kita hubungan dengan Allah. Kemudian hablum minannas, bagaimana hubungan kita dengan sesama, atau hablum minal alam. Ya. Keseimbangan hubungan yang bersifat vertikal, yang bersifat horizontal harus kita jaga. Ya. Kemudian ada maslahah, kemaslahatan, prioritas maslahat umat. Ya. Nah, dalam konteks syariah, maslahah menjadi landasan dalam menetapkan hukum dan mengambil keputusan dengan tujuan memelihara tujuan utama syariat yang disebut dengan maqasidus syariah. Di pertemuan sebelumnya, Bapak sudah menyampaikan ada 5 maqasidus syariah. Ada hifdul akli, menjaga akal, hifdun nasli, menjaga keturunan, ya, hifduddin, menjaga agama, kemudian hifdun nafsi, menjaga jiwa, dan abda hifdul mali, menjaga harta. Itu adalah yang termasuk maqasidus syariah. Ya. Kemudian yang keempat adalah akhlak dan amanah dasar profesional dan etika di dunia kerja. Ya. Oke, lanjut. Lalu Islam dalam dunia modern. Pertama, teknologi, peluang dakwah digital. Ya, rekan-rekan nanti di semester depan ya ada praktikum dakwah. Nah, kalian bisa menggunakan media dakwah digital. Ya. Nah, sekarang lebih praktis ya, dan Anda bisa berekspresi ya. Bagaimana untuk bisa menyampaikan Islam melalui dakwah digital, ya. Kemudian ada fintech syariah, ya, dan al untuk edukasi Islam, ya. Ini fintech syariah ini adalah layanan keuangan berbasis teknologi yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Apa tujuannya? Menghindari riba, ya, maisir, ya, menghindari goror, ya, yang terjadi selama ini ada sebagian di masyarakat kita. Ya. Kemudian AL, Artificial Intelligence, adalah kecerdasan buatan yang merupakan cabang ilmu komputer, ya, yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas, ya, yang biasanya melakukan kecerdasan manusia, ya, seperti untuk kemampuan belajar, memahami, menalar, memecahkan masalah dan beradaptasi. Ya. Kemudian reformasi kurikulum, ya, ini berbasis integrasi ilmu dan iman, bertujuan untuk menciptakan individu yang seimbang, ya, antara intelektual dan spiritual, ya. Dan etika bisnis, Islam menekankan pada keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam transaksi, serta pelarangan terhadap praktik-praktik riba, goror, ya, menipu, jual beli, menipu, ya, kemudian jual beli dengan sistem spekulasi atau maisir dan lain sebagainya, ya. Karena praktek-praktek ini masih terjadi di kalangan masyarakat kita, ya, menjual pohon mangga dengan cara menjual, nih saya jual 1 pohon mangga, ya, itu kan tidak ada kepastian. Atau orang menjual ikan masih dalam kolam, itu kan belum pasti. Nah, hal-hal yang seperti ini dilarang dalam Islam. Oke, coba Bapak ingin bertanya kepada kalian, mohon nanti ada yang siap, ya, mengacungkan tangan. Siapa? Oke, siapa namanya? Oke, Lutfi, ya. Ini terkait ada kasus, ya, Lutfi, ya. Jadi kasusnya adalah mahasiswa Unfari,
ya, ada yang magang di sebuah perusahaan besar, ya. Tetapi ketika adzan Jumat dikumandangkan, ya, mereka justru menggelar rapat di saat yang seharusnya melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini apa yang harus didiskusikan? Ya, saya akan tanya ke Lutfi, bagaimana cara menyampaikan secara bijak agar tetap bisa menjalankan nilai agama tanpa menabrak etika kerja. Ya, karena kalau Lutfi tidak menjalankan sholat Jumat berarti kan melanggar agama. Nah, ini bagaimana nih kira-kira yang bisa disampaikan solusi atau pendapat dari Lutfi? Ya. Mungkin ya Pak, kalau menurut saya pribadi gitu, ini tuh bisa dikomunikasikan ke pimpinan rapat supaya izin untuk tidak mengikuti rapat dikarenakan bagi seorang laki-laki muslim terdapat kewajiban lain yaitu sholat Jumat. Mungkin setelah sholat Jumat bisa ikut kembali rapat seperti itu. Luar biasa Lutfi, alhamdulillah ya. Lutfi menyampaikan satu pendapat ya. Jadi sebagai seorang muslim yang Lutfi ya, atau siapapun nanti yang magang di sebuah perusahaan kemudian terjadi ada kegiatan rapat di jam waktu sholat, maka Lutfi dengan bijak menyampaikan itu kepada pemimpin perusahaan, dan itu adalah hak Lutfi ya, karena kita harus menjalankan sholat Jumat berjamaah. Mungkin nanti Lutfi bisa seperti yang disampaikan tadi ya, setelah sholat Jumat itu Lutfi bisa kembali mengikuti lanjutan rapat yang dilakukan tadi ya. Terima kasih Lutfi ya. Oke, rekan-rekan, mungkin itulah pertemuan kita pada hari ini. Saya simpulkan, Islam bukan agama masa lalu, tapi Islam adalah nilai untuk masa depan. Ya. Tokoh-tokoh Islam dunia menunjukkan bahwa ijtihad dalam pembaruan adalah bagian dari tradisi keislaman. Ya. Dan mahasiswa perlu bersikap kritis, moderatis, dan etis agar tetap teguh dalam iman sekaligus adaptif dalam perubahan. Oke. Itulah rekan-rekan mahasiswa perkuliahan pada pagi hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan menjadi wawasan untuk kita semua ya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.